Assalamualaikum guys. Hari ini seperti kalian lihat motor-motor kontesnya udah nggak ada lagi kan. Nah karena tadi malam udah loading ke mau main di Sampit. Nah jadi siangnya rencananya kita mau nyusul tapi touring bawa ini nih. Jadi ini vario harian saya ya, buat kerja, buat mondar mandir. Jadi ini nanti kita mau touring pakai ini. Dan rencana kita ada 4 motor, Vario, ADP, X-Max sama Vario lagi juga. Nah jadi dari Banjarmasin ke Sampit itu sekitar 9 jaman lah. Jadi sekarang jam 2 siang, rencana kita berangkat jam 4 nantinya. Oke, kita berangkat dulu. Ini udah datang teman saya. Dadah. Dadah, woi, sombong mana woi? Videonya mati nah, pada asik. Ya, pertama ini kita berangkat berdua dulu karena yang teman kami berdua itu menunggu di Tikung. Nah, jadi kita sekarang dari Banjarmasin dan yang lain nunggu di sebelum jembatan Barito. Dan sorry sebelumnya ini speedometernya mati, jadi ya nggak asik aja nih ya, karena kayaknya ini ada yang soket yang kecabut kemarin, langsung dipasang aja nggak dicek-cek, makanya speedonya nggak aktif. Sampai nggak bagiannya? Dan di sini tikung kita nggak jauh sih dari Banjarmasin, sekitar cuma 20 menitan. Nah di sini kita rencananya mau konekin intercom dulu. By the way ini ngerekamnya nggak pakai apa-apa ya, saya cuma pegang tangan satu, jadi pas ada momen-momen aja direkam karena kelupaan bawa holder. Bukan kelupaan, memang hilang, nggak ingat. Jadi ya udahlah, gini aja dulu. Nih di dalam lah. Oke. Ya. Pairing dulu, pairing. Nah, sudah komplit, guys. 4 pemuda pemberani. Mana kita, Om? Sampit. Hah? Bingung saya. Oke, kita habis isi bensin. Ini sudah sampai Barito Kuala. Vario, Snack, ADP. Oke, setelah sekian lama pairing sampai mendung, dari cerah sampai mendung, akhirnya connect, berangkat. Berangkat Marina. Nah ini kita sudah melewati jembatan Barito, jembatan ikoniknya. Kalau kita mau masuk ke Banjarmasin, kita pasti melewati ini karena jembatan ini bukan di kota, dia di jalur jalan provinsi. Di sini kita berempat connect intercom supaya di perjalanan ini kita nggak ngantuk. Jadi perjalanan ini sekitar 9 atau 10 jaman ya. Dari kita berangkat rencananya jam 3 siang atau jam setelah Jumatan, akhirnya setengah 5 kita baru berangkat. Setelah 45 menit perjalanan kami tadi, di sini zona waktunya sudah berubah karena daerah Anjir kilometer berapa ini saya lupa,
Nah, di sini itu udah masuk zona wilayah Kalteng. Jadi waktunya WIB di sini. Jadi walaupun dekat, zona waktunya sudah berubah. Di sini untuk menuju Kota Kapuas, kami lebih memilih menyeberang lewat feri. Jadi di situ kita memangkas waktu dan hemat bensin juga, dan kita bisa istirahat lah di situ. Jadi kalau full lewat darat itu sekitar 20 menitan. Cuman kalau lewat sini bisa lebih cepat, cuman tergantung juga. Misalkan ferinya masih kosong, itu kita nunggu juga sih. Tapi yang kami cari, kita bisa istirahat dulu di sini. Jadi ya sambil peregangan lah dulu ya kan. Dan kebetulan ini ferinya udah berangkat full muatan, jadi terpaksa kita nunggu feri yang satunya dari seberang itu datang. Nah, jadi kita nanti nyebrang ke sana tuh guys. Pokoknya asal Parani aja. Parani kalau max tuh. Ada sepak kalau kersenok sisa 5 kan lagi. Marina, sini Marina. Gak kasih lagi. Siam, kan gak jawab. Nampak dari kejauhan itu sepertinya kita ini lagi dikejar sama hujan guys. Jadi kita rada buru-buru nih di sini karena takutnya kita kehujanan di sepanjang jalan. Karena anginnya ini menuju arah kita guys, jadi pasti dikejar kita.
ini kita mampir dulu ke Pulang Pisau karena udah hampir maghrib. Jadi kita memutuskan untuk sholat maghrib dulu mampir di sini karena masjid setelahnya itu agak lumayan jauh. Jadi mending kita nunggu di sini sebentar sampai waktu maghrib sekalian istirahat. Oke, kita istirahat maghrib dulu guys. Bensin dua bar dah maerin aja berkurang. Kalau kita begadang kayak itu mereka kira bertambah lagi tuh. Iyalah, kayak itulah. Akhirnya hujan guys. Kita ganti setelan. Berangkat. 2 jam lagi sampai Sampit. Sampai Palangka. Kan dia sebijian kayak itu. Sampai Sampit 6 jam lagi. Iya, bismillah. Hal yang kita cemaskan akhirnya terjadi, yaitu hujan lebat. Nah, di sini video yang ini terakhir kali kita bisa rekam karena setelahnya hujannya itu bener-bener deras banget sehingga kita nggak bisa rekam dan jarak pandang pun sulit. Alhasil 1 jam perjalanan sampai menuju hampir ke Palangka itu kita nggak ada rekam sama sekali karena hujan lebat sampai sana. Berapa jam lagi? Ini jam berapa Marina? Jam berapa nih? Kada jam berapa nih? Jam 9 di Banjar. 8 berarti lah. Oke, udah sampai Palangka. Isi bensin dulu. Totalnya berapa pindah Marina total? Misi minyak Totalnya 80. oh sama kurang lebih ya. Ulun 90 lah karena awal tadi pertama. Ya. Oke, lanjut lagi. Makan dulu kita guys. Lapar. Sudah di Palangkaraya. Tapi kita nggak lewat kota. Makan. Oke, lanjut lagi kita. Sekarang jam berang makan coklat. Berang makan coklat. Di sini mikrofonnya Om Apuan, road captain kita yang bawa X-Max. Mikrofonnya itu bermasalah guys. Jadi karena hujan lebat tadi kan, mikrofonnya kemasukan air. Jadi suara beliau itu kecil banget. Jadi kita tuh nggak dengar apa-apa. Kalau teriak baru kedengaran. Sehingga informasi dari depan itu samar-samar, kayak ada lobang atau apa, kita kurang kedengaran. Tapi tetap kami suruh beliau di depan karena pencahayaan beliau terang banget, parah terangnya. Jadi beliau tetap di depan. Beginilah keadaan di malam hari, sunyi, gelap, dan lubang itu tiba-tiba nanti ada di depan, sehingga kami gak terlalu banyak ngerekam di sini karena lebih fokus. Cocok kayak bunyi kok dari tadi penyaring. Di sini si parah vario saya dapat trouble, filternya itu copot.
baut penahan dudukan filternya hilang. Jadi tiba-tiba suara TB itu nyaring banget. Untungnya di sini filter saya menggunakan fittingan, jadi filternya itu nggak hilang, nggak jatuh. Sip, dah kuat. Untung nih bawa Titan jaga kade kam. Kayak apa kita pakai buat bisa bukanya karena ada kuncinya. L ada tuh sebenarnya. Kunci L ada. Di dalam mana yang Alhamdulillah udah kelar, kita ambil dulu bautnya Om Apuan. Syukurnya X-Max dan ADP itu bautnya Titan juga. Jadi kebetulan kita itu bawa kunci L bintang doang. Kalau baut standar udah game kita nggak ada kunci. Beginilah kondisinya di jalan Katingan menuju Sampit. Jalannya itu boring banget, gelap, dan lubangnya tiba-tiba nongol aja gitu. Kami beberapa kali nabrak lubang sampai ada yang stop, dikira pecah peleknya, untungnya nggak kenapa-napa. Ditambah cuaca yang hujan, nanti rintik dan berangin, itu membuat badan kita tuh kayak capek banget lah di situ. Iya, dientah berantah kita nah. Dari rumah bro. Rokok kemarin nak. aman kata dulu. Sambil berokok gini dulu nah. Di Kota Besi motornya Om Apuan trouble guys. Jadi di sini tadi saya stop dulu isi bensin eceran. Nah tiba-tiba pas mau hidupin motor Om Apuan akinya tekor. Untungnya beliau di sini bawa jumperan aki. Ya karena lampu beliau di sini jadi pemeran utama, makanya sering nyalain lampu. Kadang lampu dim, kadang lampu udah kayak mercusuar lah pokoknya motor beliau nih. Kecuali betahan dia. Alhamdulillah nyala. Bismillah guys, kita berangkat lagi. Tinggal 15 kilo. Akhirnya sekitar jam 3 subuh kita sampai di Kota Sampit. Gila, yang awalnya cuma 9 atau 10 jam kita makan waktu sampai 12 jam. Karena ya banyak problem di jalan dan kita juga santai jalannya. Makanya kita sampai 12 jam nih. Tadi pun kita istirahat cukup lama pas makan itu ya. Karena hujannya itu bener-bener deras banget. Jadi istirahat di sana itu kita ada kali 1 jaman. Karena teman-teman yang bawain motor kontes sudah selesai loading, jadi kita langsung balik aja ke penginapan, dan yang lain pun juga sudah di sana. Padahal sebelumnya kita mau ikut juga lihat orang loading in kan. Nah tapi ya udah ke subuhan, makanya kita langsung balik aja deh ke penginapan kita.
Nih kondisi motor kita kotor banget. Kita mau cari makan dulu, habis ini mau ke tempat cuci motor. Kalau X-Max udah lagi dicuci, terus ADP mau ditambal, bannya bocor soalnya. Tuh. Sekarang jam 2 siang. Oke, kita berangkat dulu. Ambil arah selatan di Jalan HM Arsyad menuju Jalan Haji Muhammad Arsyad Gang, lalu belok kiri ke Jalan Pinang Empat. Belok kiri ke Jalan Pinang Empat. Cari bengkel tambal ban. Kita tambal dulu guys. Kamu mesin Alcon nengah bunyinya nyaring badan. Dia kayak menyetel dulu kak. Nyaringan nih. Berasa lah kita lalu nyaringan santai dulu. Biar dia gitu. Bapak dari SQ Motor dan jauh lebih tarik pemula. Congratulations. 61 Mio Ton juara 2 dan juara 1 21 kali. Dan juara 1 kita Delius, congratulations 31 X-Max atas nama Helmi Talib Duo Bali dan runner up 16 Vespa Aquan dari Andre Garage Banjarmasin. Dua Bali ya mas. Atas nama Ahmad Mukil dari Sampit dan jawara untuk Niklas. 2 daripada Vespa Fusion, congratulations 16 Vespa Aquan atas nama Andre Garage Banjarmasin dan juara 2 20 Vespa atas nama M Alvin dari Andre Garage Banjarmasin. King of Rookies, congratulations 21 Mario atas nama Andri Lari Lerman dari Andre Garage Banjarmasin. Siapa? Alhamdulillah malam ini kita dapat hasil yang memuaskan, dimana Pak Rio juara 1 dan dapat The King Rookies, Vespa juara 1 di Vespa Passion dan Vespa satunya juara 2 di Vespa Passion, serta di Delius juara 2 dan juara 4. X-Max-nya Om Hendra juga dapat The King dan juara 1. Oke, kita sinematik dulu guys. Cikidot.
Ya, hari ini kita pulang guys setelah mendapat kemenangan. Kemenangan mutlak ya. Nah, sekarang jam 8 pagi di sini. TW Banjarmasin ya, kemungkinan sampai jam 6-an sore. Oke. Motor udah siap. Ini kemarin ada yang patah nih, geter banget. Tuh kan tamengnya. Kalau yang lain insya Allah aman. Smack kemarin yang akinya tekor udah aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini awalnya Om Hendra ingin ikut rombongan kami, cuman karena beliau masih ada urusan dan motor beliau belum siap, jadi kita disuruh duluan, nanti beliau nyusul. Ya nggak heran sih, karena motor beliau selain ganteng juga kenceng pastinya. Beliau ini dikenal kalau ada kontes di mana aja itu paling nggak bisa motornya naik towing, jadi pasti diajak riding. Gila, motor seganteng ini, sehedon ini dipakai buat riding touring lagi. Gila.
Di sini performa mesin kayak mulai meloyo guys. Ada yang aneh, cuman saya belum sadar kenapa. Dan ternyata benar firasat buruk itu terjadi. Mesin tiba-tiba ceket di sini guys. Di mana 1,5 jam lagi baru nyampe kota Palangka. Indikasinya ini adalah overhead guys. Jadi speedometer koso itu harus kita setting dulu di suhu berapa menyalanya. Dan karena itu belum disetting, maka di suhu 120 derajat dia baru nyala. Alhasil motor udah mati, dia baru nyala si indikator overheadnya itu guys. Tahu ada kan nyalain tiba-tiba. Iya. Dari sini kita terpaksa harus nyetut sampai ke Palangkaraya guys, karena kita nggak dapet towing. Jadi kita terpaksa harus nyetut itu sekitar 1,5 jam baru sampai Palangka. Nanti kita nitip di bengkel rekanan kita di sana guys. Di Palangka ini kita kedatangan Om Hendra. Jadi beliau udah nyusul, dan mulai dari Palangka ke Banjarmasin kita itu jadi 5 orang, tapi motornya berkurang jadi 4 motor. Pas di pom bensin Palangkaraya, motor Om Hendra tiba-tiba mati guys. Jadi akinya tekor. Maklum lah ya, ini motor beliau ini bore up kalau nggak salah sampai 350 cc kan. Nah jadi mungkin kompresinya ketinggian, ditambah lagi perlampuan beliau ya, jadi motornya ngedrop. Untungnya Om Apuan di sini bawa jumper aki itu guys, jadi kepake lagi jumper akinya beliau. Alhamdulillah jam 9 malam kita udah nyampe di Banjarmasin, dan video ini kita akhiri. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe, oke?